Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Ibu Ade Astuti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik. Jadi, penelitian ini menganalisis kebutuhan mesin dalam proses pemotongan kardus di PT Harapan Bangsa yang menghadapi masalah efisiensi mesin rendah, waktu setup yang tidak optimal, dan kapasitas produksi yang terbatas. Data menunjukkan bahwa waktu proses rata-rata mencapai 12,16 detik per unit, jauh lebih tinggi dari waktu teoritis yaitu 6,76 detik, dengan tingkat cacat produksi mencapai 3%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi otomatisasi dan metode lean manufacturing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem otomatisasi seperti Automated Guided Vehicles atau AGV dan konveyor dapat mengurangi waktu perpindahan material, meningkatkan efisiensi mesin hingga 95% dan mengurangi waktu proses rata-rata sebesar 15%. Selain itu, tingkat cacat produk dapat dikurangi serta waktu perpindahan material berkurang hingga 40%. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah integrasi sistem berbasis IoT dan AI untuk pemantauan waktu nyata dan prediksi efisiensi yang lebih baik. Dengan kata kunci, analisis kebutuhan mesin, efisiensi operasional, otomatisasi dan lean manufacturing, AGV, IoT, dan AI. Pendahuluan. Analisis kebutuhan mesin adalah proses evaluasi dan perancangan untuk pemilihan dan penggunaan mesin yang sesuai guna meningkatkan efisiensi operasional serta menurunkan biaya produksi. Dalam industri manufaktur, analisis ini berperan penting dalam mengidentifikasi ketidakefisienan, mengoptimalkan kapasitas produksi, dan mengurangi pemborosan. Mesin yang tidak sesuai atau kurang optimal dapat menyebabkan waktu proses yang lebih lama, biaya operasional yang tinggi, serta tingkat cacat produk yang signifikan. Dalam konteks ini ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efisiensi dan kapasitas mesin. Efisiensi mesin yang rendah terlihat dari waktu proses rata-rata 12,16 detik per unit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu teoritis 6,76 detik. Selain itu, tingkat cacat produk atau scrap mencapai 3%, yang menyebabkan pemborosan bahan baku dan biaya tambahan untuk proses pengerjaan ulang. Kapasitas produksi yang hanya mampu menghasilkan 100 lembar per jam atau 2000 unit per minggu juga belum memenuhi target produksi perusahaan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah jarak perpindahan bahan baku dari area penyimpanan ke mesin pemotong yang mencapai 15 meter dan dari mesin ke area inspeksi sejauh 20 meter yang menambah waktu proses dan biaya tenaga kerja. Penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan mesin dalam proses pemotongan kardus di PT Harapan Bangsa. Berdasarkan observasi, proses ini meliputi beberapa tahap seperti persiapan alat pemotong, inspeksi, dan pengemasan. Permasalahan yang dihadapi mencakup efisiensi mesin yang rendah, waktu setup yang tidak optimal, serta kapasitas produksi yang terbatas. Selain itu, perpindahan bahan yang panjang turut menambah waktu dan biaya tenaga kerja, sehingga memperlambat ketidakefisienan proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan mesin yang ada dan mengusulkan perbaikan berbasis teknologi serta metode lean manufacturing. Studi ini juga menerapkan penerapan potensi otomatisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses. Penerapan prinsip lean manufacturing diharapkan dapat mengurangi pemborosan, mempercepat waktu proses, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksi di PT Harapan Bangsa. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan dengan menggunakan pertama pengumpulan data secara observasi langsung, wawancara, dokumen
implementasi data historis, dan yang kedua itu ada analisis data menggunakan multi-product process chart atau MPPC untuk memetakan dan menganalisis alur kerja, menghitung efisiensi mesin dan tingkat scrap menggunakan rumus yang relevan untuk mengidentifikasi ketidakefisienan, melakukan simulasi komputer untuk mengevaluasi skenario optimasi tata letak dan penerapan teknologi otomatis seperti automated wheel faceless atau AGV dan conveyor. Yang ketiga ada evaluasi dan implementasi, melakukan pengujian simulasi dengan penerapan sistem otomatis untuk mengukur pengukuran waktu proses dan peningkatan efisiensi, mengukur perubahan dalam waktu siklus dan tingkat cacat setelah implementasi solusi untuk memastikan hasil yang diharapkan itu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nuraini Sandi dari kelas TI 22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-product process chart atau bisa disebut dengan MPPC. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam routing sheet dan MPPC melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama itu dilakukan pengamatan langsung di lokasi produksi, di mana setiap langkah proses kerja itu diukur menggunakan stopwatch untuk mendapatkan hasil yang akurat. Untuk menghasilkan waktu operasi yang akurat, pengukuran ini dilakukan berulang kali untuk mendapatkan nilai rata-rata yang lebih representatif. Yang kedua ini ada data historis. Seperti jumlah produksi itu dihitung, produksi per jam, per hari, per minggu itu kita hitung menggunakan catatan produksi yang sebelumnya untuk memastikan tercapainya target produksi. Selain itu, tingkat barang reject atau scrap rate juga dicatat selama proses untuk memperoleh kualitas dan efisiennya produksi. Dalam 1 jam, rata-rata produksi pada PT kami itu mendapatkan 100 lembar. Terus kemudian untuk jumlah perharinya itu kita bisa secara meningkat itu ada 400. Untuk per minggunya itu ada 2000 unit. Waktu rata-rata untuk mengoperasikan seperti menentukan ukuran kardus itu kita membutuhkan waktu 6,51 detik. Sedangkan untuk proses pemotongan kardusnya itu kita membutuhkan waktu 12,16 detik. Efisien mesin cutting itu diukur dengan mengukur waktu teoritisnya. Untuk waktu teoritisnya itu jumlahnya 6,76 detik, sementara waktu aktualnya itu 7 detik. Untuk menghasilkan nilai yang efisien, itu kita mendapatkan hasil 9,47%. Data ini mendukung analisis reliabilitas sistem kerja dengan tingkat scrap rata-rata pada PT kami itu sebesar 3% selama proses pemotongan bahan. Semua data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari pengamatan langsung dan laporan historis memastikan bahwa nilai-nilai tersebut sesuai dengan kondisi produksi yang nyata. Mesin yang digunakan dalam produksi itu adalah mesin pemotong kardus di PT Harapan Bangsa. Mencakup mesin pemotong itu yang sebagai alat utamanya. Mesin ini berfungsi untuk memotong bahan kardus sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan dalam perencanaan. Tahapan yang melibatkan mesin pemotongan antara lain persiapan alat atau bisa disebut strip 5 dan proses pemotongan bahan kardus. Di sini kita strip 6. Pada proses ini mesin memiliki efisien teoritis sebesar 6,76 detik per jam dengan nilai aktualisasinya itu 7 detik per jam, serta menghasilkan persentase scrap-nya itu sebesar 3% pada operasi pemotongan. Selain itu, proses manual juga dilakukan mencakup aktivitas seperti persiapan alat dan bahan itu di strip 1 hingga strip 4. Pemeriksaan barang reject itu kita di strip 1 dan strip 2.
serta merapikan barang hasil pemotongan itu di O-strip 7. Penggunaan peralatan ini terintegrasi dalam struktur MPPC yang mencakup tahapan fabrikasi, inspeksi, dan pengepakan, dengan fokus utama pada optimalisasi efisien proses produksi serta minimalkan scrap yang dihasilkan. Deskripsi ini nantinya dapat ditambahkan ke dalam routing sheet ataupun MPPC untuk memperjelas setiap tahapan proses produksi. Nah, di bagian kiri saya, di sini ada gambar MPPC-nya. Nah, bisa dilihat ya, di sebelah kiri saya itu nanti ada gambar MPPC-nya. Oke, saya lanjut ke part drawing. Pemotongan part ini adalah dengan ukuran ketebalan 3, mm dan diameter 8,5 mm. Digunakan untuk memotong kardus sesuai ukuran yang diinginkan. Tidak ada spesifikasi panjang, lebar, atau tinggi, karena yang menjadi fokus adalah ketebalan dan diameter pemotongan. Untuk produk ini merupakan hasil pemotongan kardus dengan spesifikasi ukuran tebal 2 mm, panjang 35 mm, dan lebar 21,5 mm. Produk ini tidak memiliki tinggi atau diameter khusus, karena bentuknya berupa pemotongan persegi panjang datar. Di sini saya akan membahas mengenai routing sheet, yang dimana routing sheet atau lembar pengurutan merupakan lembar kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi kebutuhan mesin berdasarkan urutan mesin yang digunakan selama proses operasi tiap komponen. Routing sheet digunakan untuk menghitung jumlah mesin teoritis yang diperlukan dan menghitung jumlah bahan yang harus disiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan. Berikut ada tabel routing sheet yang sudah dihitung oleh kelompok kami, yang dimana deskripsi pertama itu ada persiapan alat, itu hasilnya itu tidak ada, dan deskripsi kedua itu menyiapkan bahan, yang dimana datanya itu tidak ada. Yang selanjutnya itu menentukan ukuran pada kardus, yang dimana produk mesin per jamnya itu 30%, pada scrapnya itu 2, bahan yang diminta itu 30, bahan yang dipersiapkan itu 28, dan efisiensi mesinnya itu 29,47. Dan selanjutnya itu kebutuhan mesin berdasarkan teori itu sebesar 6,71 dan nilai aktualnya itu 7. Dan untuk selanjutnya itu bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi pada kesempatan kali ini, penelitian ini membuktikan bahwa optimalisasi sistem material handling dalam proses pemotongan kardus dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Rekomendasi mencakup penerapan teknologi otomatisasi seperti AGV dan conveyor, serta pemanfaatan sistem berbasis IoT untuk pemantauan real time. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan model prediksi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.